RBA. Kembali lagi di acara sosialisasi OSS RBA untuk sesi yang kedua ini. Baik, sekali lagi kami informasikan bahwa pada sesi siang ini kita akan mendengarkan paparan materi mengenai pertama pengenalan OSS RBA dan kemudian yang kedua peran kelembagaan dalam sistem OSS RBA. Kami ingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dapat mengisi melalui tautan atau link yang kami bagikan di menu chat pada Zoom meeting ataupun deskripsi dan komen pada kanal YouTube Pusdiklat BKPM. Baik, telah hadir bersama kita semua Ibu Siti Rohmaya atau Ibu Maya selaku Kepala Pusat Data dan Informasi. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, Mbak Delhi. Ya, baik. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, baik kepada Ibu Maya, kami persilakan Bu untuk memaparkan terkait pengenalan OSS RBA. Baik Bu Sally, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin ya kami menyampaikan bahan terkait pengenalan OSS RBA. Ya, bisa next ya. Ya, dari outline-nya kami akan menjelaskan terkait gambaran umum, lalu perbedaan OSS versi 1.1 dengan versi OSS RBA, terkait breakdown dari subsistem pelayanan informasi, perizinan berusaha, subsistem pengawasan, penjelasan terkait hak akses, karena yang banyak paling berubah ini di hak akses, tahapan proses perizinan dan aliran data kepada KLB. Ya, mungkin bisa next langsung. Ya, di sini terkait gambaran umum OSS RBA. Ya, ada 3 besaran sistem dalam OSS RBA, yaitu yang pertama subsistem pelayanan informasi. Ya, yang kotak kedua ini ada subsistem perizinan berusaha dan kotak ketiga subsistem pengawasan. Ya, dari subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha dan pengawasan ini dalam satu sistem yang satu bagian, satu paket sistem. Ya, satu paket sistem dari OSS. Ya, mungkin yang sebelumnya sistem informasi ini tidak sedetail nanti sistem sebelumnya, OSS sebelumnya. Begitu juga dengan pengawasan, kan belum ada, ya, masih terbatas, ya, hanya kecil, hanya terbatas dan tidak terintegrasi. Nah, OSS RBA ini satu paket pelayanan perizinan, khususnya untuk sistem informasi ini dibuat nanti akan dibuat yang mengharapkan bahwa tidak akan meminimalisir orang datang, ya. Jadi di sini informasi ya akan ditampilkan, termasuk juga dengan kamus OSS yang terintegrasi dengan chatbotnya, ya, lalu dengan antriannya. Jadi sekuen orang diarahkan untuk menggunakan kamus OSS dulu. Ini sistem informasi nanti ada informasi umum perizinan terkait regulasi, termasuk simulasi, ya, nanti ada kamus OSS, ada chatbot dan terkait informasi termasuk tata ruang. Lalu di kelompok kedua subsistem perizinan berusaha ini yang memproses perizinan. Ya, di sini yang pertama nanti akan ada validasi secara otomatis dengan Dukcapil, saat ini pun sudah ada, dengan imigrasi bagi WNA, lalu dengan akta perusahaan AHU terkait akta perusahaan, nanti akan ditambah terkait koperasi dan yayasan,
lalu dengan pajak, lalu dengan ATR BPN, dengan sistem Distarunya, dan KKPR untuk yang terkait laut. Lalu hal yang ada kriteria-kriteria dalam kebijakan, ya mungkin Bapak Ibu tadi sudah mengikuti yang terkait perizinan, ini akan ditanam dalam Smart Engine. Jadi kriteria ini formulanya akan dimasukkan ke dalam sistem sehingga pekerjaan orang untuk memeriksa ini secara otomatis akan dibuat kriterianya, formulanya ke dalam Smart Engine. Begitu juga dengan konsep risk management engine-nya, nanti akan mempertimbangkan dari lampiran 1 dan lampiran 2, ini dimasukkan termasuk kriteria-kriterianya penilaian risiko oleh KL untuk sektornya, luas lahan, lalu luas jumlah atau tingkat bangunan, dan kriteria lainnya ini akan dipasang di sini. Dari proses, mulai dari validasi, proses perizinan yang dibuat formulanya dalam Smart Engine, lalu akan keluar outputnya. Output OSS RBA ini ya ada yang rendah, hanya NIB, menengah rendah, ya di sini, NIB plus standar usaha, jika diperlukan standar Proda, menengah tinggi, lalu ada NIB dan standar usaha, bila dibutuhkan ada mengajukan standar Proda, lalu terkait tinggi NIB plus izin, dan dengan standar usaha dan atau sertifikat Proda. Ya, selanjutnya terkait pengawasan. Ya, ini tentunya ya dimasukkan kriteria semua ini dalam sistem OSS yang terpadu, yang jadi satu, mulai dari pelayanan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan perizinan, dan pelayanan terkait pengawasan. Bisa next? Iya, kami merasa sangat penting untuk menyampaikan perbedaan OSS 11 dengan OSS RBA. Yang akan menjadi perhatian adalah terkait hak akses. Hak akses ini dalam OSS 1.1 ini yang mendapatkan hak akses itu penanggung jawab hanya melakukan registrasi 1 kali untuk seluruh badan usaha dan perseorangannya. Penanggung jawab hanya mendaftarkan nomor dan data identitas. Kalau dilihat di gambar ilustrasinya, ini pelaku usaha mempunyai 1 kunci atau 1 hak akses ya untuk bisa masuk ke beberapa perusahaan. Misalnya di sini contohnya A, B, C. Di sini cukup 1 hak aksesnya. Kalau kita lihat di sebelah kanannya untuk versi OSS RBA, sini jelaskan bahwa penanggung jawab hanya registrasi 1 kali untuk 1 badan usaha. Perbedaannya ini ya, untuk 1 badan usaha atau perseorangannya, yang sebelumnya seluruhnya ini hanya untuk 1 badan usaha. Ya. Lalu penanggung jawab mendaftarkan nomor, data identitas, dan nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha. Kalau ilustrasi dari gambar, di sini pelaku usaha akan kalau mempunyai 3 perusahaan A, B, C, maka hak aksesnya ada 3. Karena hak akses melekat kepada 1 badan usaha. Seperti itu ya. Demikian, ini yang mungkin akan menjadi perhatian penting terutama untuk pelaku usaha. Ya, next ya, untuk terkait hak akses. Selanjutnya untuk perbedaan selanjutnya OSS 11 dan RBA terkait produknya ya. Semula NIB, izin usaha, izin komersial menjadi risiko rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Lalu basis risikonya sebelumnya belum berbasis risiko. Nah, di sini kegiatan usaha diperhitungkan tingkat risikonya. Terkait penerbitan NIB, di sini NIB terbit sebelum input data kegiatan usaha. Kalau yang OSS RBA, NIB terbit setelah input data kegiatan usaha termasuk sudah persetujuan KKPR dan persetujuan lingkungan untuk
risiko tertentu. Lalu yang menjadi hal perhatian pemerintah terkait UMK di sini kemudahannya ya, untuk di OSS 11 untuk perizinan ya NIB ditambah UMK ini, UMK terbit otomatis ya, maksudnya untuk perizinan terkait UMK NIB sekaligus ya untuk UMK terbit secara otomatis. Kalau di OSS RBA NIB terbit secara otomatis berlaku sebagai identitas dan legalitas berusaha untuk UMK dan risiko rendah. Lalu kalau OSS 11 NIB bagi UMK belum berlaku sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal. Nah, untuk OSS RBA ini ya NIB bagi UMK dengan risiko rendah diberikan melalui perizinan tunggal ya, di sini berdasarkan PP pasal 209 ayat 1. Di sini ya catatannya. Lalu UMK hanya untuk perseorangan, di sini NIB klasifikasi usaha kecil dapat dimiliki juga oleh badan usaha kriteria investasi. Lalu terkait insentif atau fasilitas, sebelumnya tax holiday, tax allowance sudah ada, investment allowance, vokasi, litbang, tapi belum ada skema khusus bagi pengelola ataupun perusahaan dalam KEK. Kalau untuk SSRBA ini sudah ada skema khusus bagi pengelola dan perusahaan dalam KEK. Untuk pengawasan, ini laporan kegiatan penanam modal yang jadi salah satu yang ada di OSS 11, sedangkan di OSS RBA ini ada pengawasan rutin, ya, ada LKPM dan inspeksi lapangan. Ya, salah satunya, ada beberapa lain. Untuk teknologinya, OSS 11 menggunakan desain monolitik, sedangkan OSS RBA ini menggunakan desain microservices dan mengimplementasikan artificial intelligence ya yang digunakan pada saat di kamus SS ya seperti chatbot yang diperuntukkan untuk bisa mengotomatiskan atau mungkin kalau bahasa umum awamnya itu semacam robot penjawab secara otomatis, ini yang digunakan nanti dalam sistem pelayanan informasi. Tentunya OSS ini terhubung ya dengan sistem pelayanan informasi, perizinan dan pengawasan. Selanjutnya kalau dilihat kalau dilihat dari bagian dari sistem pelayanan informasi, di sini ada persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha yang nanti akan dicantumkan sesuai lampiran 1, lampiran 2 RPP, tahapan prosesnya, lalu KBLI berbasis risiko informasinya, lalu informasi terkait BUPM, informasi tata ruang, user manual OSS, penjelasan terkait NIB, sertifikat sandar dan izin, fasilitas berusaha, mekanisme pengawasan, kewajiban pelaporan, kamus OSS, dan FAQ. Sedangkan untuk mempermudah investor akan ada simulasi berupa step by step perizinan yang dibedakan berdasarkan jenis pelaku usaha. Ya, sebenarnya ini untuk memudahkan investor agar meminimalisir ada pertemuan atau datang ke BKPM. Selanjutnya, kalau dilihat dari sistem yang akan dibangun, bisa next, terkait subsistem perizinan berusaha, ya di sini proses mungkin sudah dijelaskan mulai dari investor mendapatkan hak akses, lalu selanjutnya nanti akan mengisi data legalitas dengan validasi kepada AHU, ya kalau hak akses validasinya secara otomatis kepada Dukcapil dan Migrasi, data legalitas validasinya AHU, jadi memangkas petugas atau orang memeriksa dokumen-dokumen, jadi langsung validasi ke kementerian yang bertanggung jawab, termasuk juga dengan KSWP. Selanjutnya setelah proses yang divalidasi, dari mulai data legalitas, menginputkan KBLI, ini pun untuk input lokasi usaha, ini akan melakukan validasi ke ATR BPR, seperti itu. Lalu
terkait lingkungan akan validasi ke dokumen lingkungan. Begitu juga terkait selanjutnya input data kegiatan utama, pendukung, atau kantor cabang administrasi. Nah, input data kegiatan ini yang dilakukan di OSS termasuk data usaha, ya, input persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan, ya, dan selanjutnya dilakukan notifikasi persetujuan yang diinput ini ke Kementerian KLHK, persetujuan bangunan gedung ke PUPR, sertifikat halal ke Kemenag, SNI ini ke BSN, serta pengawasan ini ke KLD dan serta pelaku usaha. Ya, di sini nanti dari input data kegiatan usaha secara otomatis Smart Engine dan Risk Management Engine akan memproses berdasarkan kriteria yang ditanamkan. Contohnya, bila pelaku usaha, perizinan berusaha masuk kategori rendah, maka nanti NIB termasuk SPPL. Secara sistem nanti formulasinya akan membuat kriteria tersebut dalam Smart Engine-nya. Begitu juga dengan menengah rendah, ya, lalu menengah tinggi dan tinggi. Dan ini nanti akan semuanya masuk ke dalam database OSS yang akan proses penginputan, proses izin usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan akan masuk ke dalam database pengawasan, ya, terkirim ke database pengawasan untuk dilakukan proses pengawasan. Ya. Jadi ini gambaran dari flow dari proses bisnis yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan sebelumnya di sistem flow dari perizinan berusaha ini akan masuk ke dalam diterjemahkan ke dalam sistem dan tidak hanya berhenti di proses perizinan, ini akan terhubung dengan sistem pengawasan berdasarkan dengan objek dari pengawasan. Ya, selanjutnya dari subsistem perizinan kita bisa next ke sistem pengawasan. Ya, di sini berdasarkan proses bisnis, di sini dijelaskan bahwa pengawasan terdiri atas pengawasan teknis, lalu pengawasan realisasi dan pemanfaatan, realisasi penanaman modal. Nah, pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi, sharing data dalam sistem OSS, seluruh KLD memuat dua hal penting, koordinator pengawasan pada pengawasan rutin, dan profil pelaku usaha. Lalu, koordinator pengawasan rutin ini, pelaksanaan pengawasan rutin, ini dikelompokkan atau oleh lembaga OSS, OPD penanam modal sesuai kewenangannya, OPD penanam modal, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan ya materi pengawasan yang kami tekankan di sini bahwa bisa next gambaran dari proses alur, ya, ini penjelasan terkait pengawasan. Ya, pengawasan termasuk ada pencabutan, ada pembatalan, ada pengaduan di sini dan laporan profil pelaku usaha. Kalau misalnya diterjemahkan ke dalam sistem bisa next, ya, bisa next di sini proses pelaku usaha masuk mengajukan perizinan ini sudah dilakukan, proses pengawasan ini sudah dilakukan pada saat pelaku usaha mengajukan perizinannya, ya, masuk ke dalam sistem OSS secara otomatis NIB ini dengan sistem yang sudah diterjemahkan masuk pengkategoriannya, lalu secara otomatis akan terkirim ke dalam sistem database OSS dengan kriteria pengawasannya, ya, baik kewajiban persyaratan, perizinan berusaha, rencana investasi, dan fasilitas. Selain dari sistem pengawasan itu berdasarkan dari inputan dari sistem perizinan, ada juga yang kedua ini ada berdasarkan data dari sistem KL atau pertukaran data yang untuk bisa memperkaya, mengotomatiskan pada saat pengawasan. Ya, jadi
secara sistem nanti akan mengalir dari proses sistem perizinan, ya usaha mengajukan perizinan, atau ada informasi dari KL yang dapat menguatkan untuk masuk ke dalam database sistem pengawasan yang nantinya menentukan penilaian hasil pengawasan, baik pembinaan, perbaikan, serta penilaian kepatuhan yang semuanya akan dimasukkan dalam sistem OSS. Ya, di sini kami menggambarkan flow dari proses bisnis yang telah dijelaskan oleh Bapak Widya Iswara ya, terkait sistem pengawasan ini akan dimasukkan ke dalam flow ke dalam sistem, sehingga dari ujung sistem perizinan sampai sistem pengawasan termasuk profil pelaku usaha ini terekam dalam database pengawasan. Bisa next. Hal yang baru terkait OSS RBA di sini adalah terkait hak akses. Tadi sudah disampaikan ya perbedaan ya OSS 1, 0 dan 11 dan OSS RBA ini adalah terkait hak akses. Ini kami mencoba menjelaskan terkait hak akses ada 3 ya. Ada 3 bentuk hak akses ya. Yang pertama untuk pelaku usaha. Untuk perseorangan ini nanti referensinya adalah NIK, ya ini yang nomor 1. Lalu badan usaha nanti referensinya terkait nomor pengesahannya yang diinput. Kantor perwakilan ini BULN, ya referensinya NIK atau PASPO. Lalu BLU, Perum, Perusda, BHL, dasar hukumnya dan berdasarkan dasar hukum pembentukan. Ini hak akses untuk pelaku usaha yang digunakan untuk yang pertama itu bisa mengajukan permohonan perizinan berusaha, menyampaikan RKPM, menyampaikan pengaduan dan mengajukan permohonan fasilitas berusaha. Lalu yang kedua, ini terkait KLD. Tapi kemarin kan benar-benar memang di PP-nya sendiri Pak Stafsus menyampaikan ini bahwa untuk menstate kemarin ada kami diminta untuk langsung menunjuk provinsi itu DPM PTSP. Jadi pengelola untuk KLD ini akan ada pengelola akses, ya, kementerian lembaga, lalu untuk provinsi ke DPM PTSP provinsi, DPM PTSP kabupaten kota, ya administrator KEK dan badan pengusahaan KPBPB. Untuk pengelola hak akses ini untuk KL ini dapat memberikan hak akses turunan ya. Untuk KL ini dapat diturunkan kepada dirjen atau unit eselon 1 yang membinangi kegiatan usaha dan unit pengolahan datanya yang terkait pelaporan tentunya. Kalau untuk unit Direktorat Jenderal eselon 1 ini yang melakukan verifikasi atau notifikasi terkait untuk persetujuan atau penolakan di KL. Kalau untuk DPM PTSP provinsi, ya ini dapat membuat akses turunan ini kepada unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan, ya perizinan berusaha serta organisasi perangkat daerah yang membidangi pengolahan data. Begitu juga dengan kabupaten kota. Dan administrator kawasan KEK dan KPBPB dapat memberikan hak akses turunan kepada unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha yang hak akses ini bisa digunakan untuk yang pertama mendapatkan data pelaku usaha sesuai kewenangannya, yang kedua melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko, yang ketiga penyusunan jadwal pengawasan, dan yang keempat penyampaian hasil pengawasan atau berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. Lalu dari yang ketiga, ya hak akses ini ada hak akses terbatas. Hak akses terbatas ini diberikan kepada perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan. Dan ini untuk mendapatkan data pelaku usaha sesuai dengan yang ada di dalam perban OSS ya. Misalnya nanti ada perusahaan terkait apa yang membutuhkan pinjaman dan lain-lain, ini kan bisa nanti perbankan bisa melihat
NIB-nya statusnya seperti apa, seperti itu. Ya, jadi ini diberikan hak akses terbatas kepada perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Ya, tujuannya untuk dapat memvalidasi secara elektronik. Ya, mungkin hak akses yang di bawah dijelaskan, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa perbedaan hak akses sebelum OSS RBA dengan yang RBA. Ya, bisa izin next Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait aliran pemberian hak akses dan aliran data kepada KLD, ya di sini untuk ada data yang didapat, ada aksi yang harus dilakukan oleh KLD tersebut dan pengawasannya. Kalau datanya tentunya setiap KL sesuai kewenangan akan mendapatkan profil pelaku usaha, ya. Lalu data usahanya, nama perusahaan, alamat, ya, kapasitas produksi, dan persyaratan dan durasi. Aksinya, ya, bisa verifikasi, bisa persetujuan, bisa penolakan yang harus dilakukan, dinotif oleh KLD sesuai kewenangannya. Begitu juga dengan pengawasan. Untuk pemberian hak akses, untuk sosialisasi dan BKPM memberikan hak akses, selanjutnya nanti diturunkan kepada sesuai kewenangannya, nanti yang ditujukan tadi kami jelaskan. Flow pemberian hak akses ini nanti BKPM akan mengirimkan surat kepada KLD terkait siapa penanggung jawab hak akses. Nanti pengolah hak akses ya untuk kementerian, ya tadi sudah dijelaskan, ada yang untuk DPM PTSP provinsi sampai dengan KEK menyampaikan nama pejabat penerima hak akses, lalu hak akses disampaikan melalui email, pengolah hak akses dapat membuat hak akses turunan. Ya, ini alur pemberian hak akses dan aliran data. Ya, selanjutnya next, terkait gambaran terkait kewenangan daerah atau pusat. Sebenarnya ini untuk menggambarkan nanti lebih detailnya nanti di kelembagaan setelah ini, apa sih yang dilakukan atau yang menjadi tugas dari provinsi, KL, atau BKPM sendiri. Ya, ini kalau kami ilustrasikan di sini, pelaku usaha nanti sesuai dengan yang diajukan bidang usahanya, ya nanti secara otomatis akan risikonya akan didapatkan. NIB ini akan diterbitkan oleh lembaga OSS. Selanjutnya setelah NIB ini diterbitkan, untuk proses selanjutnya untuk kewenangan contohnya ini kabupaten kota nanti akan terkirim, ya. Selanjutnya dari aliran NIB sudah keluar, ya diterbitkan. Kalau misalnya ini sektornya ini PMDN, industri menengah, ya ini maka yang memproses ini kabupaten kota, ya. Begitu juga untuk PMDN industri mikro dan kecil dan semua PMDN non industri yang lokasinya satu kabupaten kota yang bukan kewenangan provinsi. Ini akan secara sistem akan teralirkan ke kabupaten kota. Nah, di sini untuk tugasnya ke kabupaten kota, maka setelah data dari OSS terkirim, yang dilakukan adalah verifikasi melalui OSS. Dan selanjutnya adalah notifikasi persetujuan atau penolakan, dan OSS akan menerbitkan atas nama kabupaten kota, ya. Jadi memang yang menerbitkan persetujuannya ini dari kabupaten kota, OSS akan menerbitkan atas nama dari kabupaten kota. Nah, begitu juga gambarannya apabila ini terkait PMDN industri besar, semua PMDN non industri yang lokasinya lintas kabupaten kota, secara otomatis nanti setelah NIB terbit, ini akan teralirkan ke menu, ya, atau dashboard dari provinsi, ya. Selanjutnya nanti tugas provinsi sama, ya, nanti akan ada daftar yang harus diverifikasi.
Lalu ada yang harus disetujui atau ditolak. Kalau misalnya disetujui, maka penerbitannya atas persetujuan itu tetap dilakukan di OSS, tapi atas nama dari provinsi. Begitu juga dengan KEK yang kewenangannya memproses teralirkan kalau semua PMA dan PMDN yang berlokasi di KEK, NIB yang terbit teralirkan di KEK, lalu prosesnya sama, ya, verifikasi dan persetujuan untuk diterbitkan atas nama KEK. Begitu juga dengan KPPDP. Ya, bisa next ini untuk aliran data yang ke provinsi dan kabupaten kota. Kalau misalnya dari setelah terbit NIB sektor yang terkaitnya ini KL, ya contohnya PMDN sektor industri, ya strategis, teknologi tinggi, sampai berdampak penting pada lingkungan, dan PMDN pertambangan minerba, PMDN persetujuan kesesuaian ruang laut, ya. Semua PMA yang menjadi kewenangan pusat di sini, setelah NIB terbit, secara sistem akan teralirkan ke KL terkait sesuai kewenangannya. Nah, di sini setelah masuk ke dalam menu di KL, nanti KL harus melakukan yang tugasnya adalah verifikasi, ya, dan yang lalu menotifikasi atas persetujuan tersebut, ya. BKPM yang menerbitkan, ya. Selanjutnya untuk BKPM di sini semua PMA PMDN yang menjadi kewenangan pusat, lalu kewenangan BKPM adalah membangun, mengelola sistem OSS, ya. Di sini termasuk juga validasi NIK terintegrasi dengan sistem Dukcapil, validasi akta terintegrasi dengan sistem AHU, validasi NPWP terintegrasi dengan sistem DJP, validasi KKPR darat terintegrasi dengan sistem ATR PPN, lalu validasi KKPR laut terintegrasi dengan sistem KKP, validasi persyaratan lingkungan, validasi minimal investasi yang ada di Smart Engine OSS, validasi KBLI pun di Smart Engine OSS termasuk PSN, dan percepatan penerbitan izin. Nah, ini setelah itu akan dialirkan, dan tugasnya ini BKPM menerbitkan perizinan berusaha melalui OSS, ya, semua NIB di BKPM, dan sertifikat standar dan izin yang menjadi kewenangan pusat. Ya, ini hanya untuk menggambarkan aliran data dan apa yang harus dilakukan oleh KL terkait sistem elektronik ini. Ya, bisa next terkait pembagian aliran data di kewenangan. Ya, next lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan terkait tahapan proses OSS RBA, ya, mulai dari registrasi sampai dengan pengawasan. Sebenarnya ini untuk bertujuan menginformasikan, ya, pada Bapak Ibu, kepada KL, nanti kepada daerah, bahwa ada 7 step di sini dalam OSS RBA yang bisa disampaikan secara ringkas, tapi bisa secara mendapatkan gambaran yang utuh. Ya, yang pertama di sini adalah mulai hak akses, ini pendaftaran hak akses dengan validasi NIK, KTP, paspor, dan pengesahan badan hukum. Lalu yang kedua besarannya terkait legalitas, ya, legalitas pelaku usaha dan perseorangan berupa akta pendirian dan nomor pengesahan, legalitas untuk perseorangan menggunakan NIK. Selanjutnya setelah validasi di legalitas yang kedua ini pengisian data secara detail baik proyek, ya, berdasarkan KBLI 5 digit menggunakan KBLI 2020. Ya, di sini akan ada rencana lokasi usaha sekaligus jenis API, akses kepabeanan, BPJS, ULKP, produk jasa, ya, jumlah tenaga kerja,
nilai investasi dan sertifikat SNI atau sertifikat jaminan halal. Ya. Selanjutnya yang keempat, secara sistem nanti berdasarkan inputan data KBLI dan lain-lain, nanti akan secara otomatis diformulasikan dalam Smart Engine untuk secara otomatis menentukan tingkat risikonya. Ya, sebelumnya kan sudah ditanam berdasarkan dari NSPKKL, ini akan membaca masuk kriteria apa ya, yang mengacu kepada aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan, pengelolaan SDA, dan aspek lainnya. Selanjutnya setelah dianalisis risiko, maka akan terbit perizinannya ya dengan kategorikah apakah risiko rendah, ya, menengah, atau tinggi. Apabila diperlukan yang keenam ini fasilitas, dapat mengajukan fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan biaya masuk, dan fasilitas lainnya pada pelaku usaha yang eligible. Terakhir adalah setelah proses perizinan ini secara otomatis akan masuk ke dalam sistem pengawasan ya, untuk pengawasan yang meliputi tata ruang, standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha, dan lain-lain. Pengawasan dapat melakukan pembinaan, perbaikan, dan pemberhentian pelanggaran. Kalau diilustrasikan dari gambaran tahapan proses secara utuh, bisa next. Di sini bisa next ya. Ini tahapan permohonan perizinan OSS berusaha. Ini ada 7 step ya. Kalau bisa next ya. Step pertama itu apa ya? Di sini besarannya bahwa pada saat registrasi atau akses kebutuhan data ini untuk NIK adalah dibutuhkan NIK ya untuk perseorangan ya, NIK, IKTP bagi yang WNI ya, perseorangan atau non perseorangan. Lalu kalau misalnya untuk WNA itu nomor paspor dan nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha. Lalu step kedua setelah akses registrasi, bisa next step 2. Ini terkait legalitas ya. Nanti dibutuhkan ada profil pelaku usaha yang berasal dari penarikan data melalui proses validasi terhadap data AHU atau berasal dari perekaman. Tapi harapannya nanti validasinya ini semua di AHU. Saat ini memang yang ada baru PT, CV, firma. Sedangkan untuk yayasan, koperasi ini sedang dalam proses pengumpulan ya, penyesuaian di AHU, dan menurut Pak Dirjen ya di AHU menyampaikan bahwa akan segera disiapkan untuk validasi yang koperasi dan yayasan. Kalau misalnya semua sudah, tidak ada lagi yang perekaman. Karena kalau misalnya perekaman, sebenarnya ini kan harus proses ada pengawasan validasinya. Apakah benar? Kalau tidak, berarti kan harus ada jangka waktu untuk ini. Ya, harapannya kalau udah bicara elektronik, yaitu sudah harus bicara sistem to sistem, apakah itu sesuai atau tidak. Ya, kita harapkan tidak ada lagi perekaman. Lalu untuk selanjutnya adalah menginputkan KBLI di 5 digit ya, 5 digit dengan 2020 ya. Lalu lokasinya, input lokasi per KBLI, alamat proyek, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan titik koordinat. Setelah menentukan legalitas ya dengan validasi dan menginput lokasi, step ketiga selanjutnya adalah bisa next. Ini menginputkan jenis kegiatan usahanya ya, apakah utama ya ataukah pendukung seperti itu. Lalu menginput produk atau jasanya ya, apakah satu line produksi, menginput KBLI-nya ya, jenis, produk, satuan, kapasitas ya, seperti itu. Lalu yang ketiga menginput tenaga kerja. Yang ketiga tenaga kerja, yang keempat nilai tanah, nilai bangunan, nilai mesin yang harus diinput, dan status bangunan. Selanjutnya step keempat setelah menginput kegiatan usaha ini,
nanti investor akan diminta untuk menginput persetujuan lingkungan, ya pernyataan pengolahan lingkungan jika belum memiliki dokumen lingkungan. Lalu nomor dan tanggal dokumen lingkungan, pejabat upload dokumen jika sudah memiliki dokumen lingkungan. Nah, tentunya persetujuan lingkungan ini sudah disesuaikan dengan kategorinya, ya. Pakai SPPL itu kan sudah nanti secara otomatis akan terlihat, ya, PM, KUPL atau berdasarkan atau AMDAL. Selanjutnya yang step kelima nanti terkait penginputan persetujuan bangunan, ya, jumlah bangunan, jumlah INB yang dimiliki. Jika sudah memiliki INB, ya nanti akan memasukkan nomor INB, ya, tanggal terbit INB, nama pejabat dan upload. Jika sudah memiliki SLF, di sini nanti diminta nomor SLF, tanggal terbit SLF, dan nama pejabat dan upload SLF. Selanjutnya step 6, setelah memenuhi tersebut akan penerbitan, ya, penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko terhadap kegiatan usaha, apakah itu rendah, ya, apakah itu menengah, ya, ataupun tinggi. Terakhir setelah penerbitan ini pengawasan, ya. Jadi secara sistem nanti akan teralirkan ke sistem pengawasan, ya, dengan objek yang meliputi, dan ini kan pengawasan ini meliputi tata ruang, standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha atau persyaratan lain berdasarkan NSPKKL yang lampiran, ya, lampiran PP, dan kewajiban atas penyampaian laporan dan atau pemanfaatan fasilitas modal. Pengawas dapat melakukan pembinaan, perbaikan, dan pemberhentian pelanggaran. Ini adalah tahapan proses, ya, dalam sistem OSS RBA, ya. Selanjutnya bisa next terkait aliran datanya, nanti bisa next. Jadi nanti secara data akan teralir sesuai kewenangannya untuk dilakukan notifikasi. Selain itu, ya, nanti setiap KL pun akan mendapatkan data, ya, data baik NIB maupun data-data lainnya kepada kementerian, KLD, ya, termasuk KEK, KPBPB, secara otomatis akan terkirim datanya, dan datanya pun bisa nanti diakses, ya, misalnya kebutuhan datanya seperti apa, nanti ada filteringnya terkait itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait pengenalan OSS RBA, ya, mulai dari sistem pelayanan informasi, pelayanan perizinan berusaha, dan pengawasan, termasuk hal-hal yang baru dalam OSS, karena memang ini kalau kami perkirakan memang berubah, ya, baik dari konsepnya maupun teknologinya. Ini tentunya, ya, pekerjaan besar buat BKPM dan tentunya KL lain dan daerah untuk bisa mensukseskan OSS ini, karena ini kan merupakan gambaran dari keberhasilan atau kegagalan, gitu, ya, yang kita hindari. Ini keberhasilan dari UCK sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bisa sama-sama kita diskusikan, kami persilahkan. Kami serahkan kepada Mbak Seli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya atas apa yang telah disampaikan. Semoga memang benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Kebetulan ini ada satu pertanyaan ini, Bu, dari Bapak Yanuar Reza dari IPS Singapura, ya. Ini bertanya, apakah dalam sistem OSS RBA untuk SNI dan sertifikat halal tadi otomatis didapat oleh pelaku usaha? Lalu bagi produk yang tidak wajib SNI atau tidak memerlukan sertifikat halal, apakah pelaku usaha memiliki pilihan untuk tidak mengajukan?
Begitu, terima kasih. Iya. Mungkin Ya, bisa langsung saja, Bu. Ya. Jawab ya. Iya, baik, Mas Reza ya. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Ya. Jadi untuk SNI dan sertifikat halal ini memang menjadi salah satu kemudahan ya kepada UMK ya. Jadi UMK dengan resiko rendah ini yang mendapatkan perlakuan ini ya. Tapi memang ya awalnya di dalam undang-undang CK-nya itu UMK dengan risiko rendah mendapatkan otomatis SNI sekaligus SNI dan jaminan produk halal. Setelah berkoordinasi di PP-nya seperti itu ya. Di awal nanti jaminan produk halalnya termasuk SNI ada pernyataan ya. Pada saat di awal nanti akan ada pernyataan jaminan produk halal. Tadinya kan sertifikat produk halal. Jadi pada saat nanti NIB terbit disebutnya pernyataan jaminan halal. Ya, termasuk juga dengan SNI. Selanjutnya nanti secara data itu ada kewajiban dari BSN dan kewajiban dari BPJH untuk membina ya, untuk membina sehingga yang tadinya pernyataan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan benar-benar setelah dinotifikasi oleh BPJH dan SNI itu akan secara otomatis menjadi sertifikat jaminan halal. Jadi di awal nanti NIB terbit itu pernyataan saya declare itu pernyataan jaminan halal termasuk SNI akan ada proses, memang akan ada proses, tapi ini adalah tugas dari KL untuk membina ya, jadi agar segera bahwa itu mendapatkan sertifikat. Itu yang pertama ya. Lalu bagi produk yang tidak wajib SNI atau tidak memerlukan sertifikat halal, apakah pelaku usaha memiliki pilihan untuk tidak mengajukan terima kasih? Oh ya. Jadi kalau nanti yang wajib SNI secara otomatis akan ditanam di OSS. Ya. Jadi yang akan mendapatkan yang wajib misalnya SNI akan dapat. Ini secara otomatis akan dapat, tapi sistem ini kan akan terhubung ya, akan terhubung kepada BSN dan BPJH ini untuk selanjutnya. Kalau misalnya tidak, ini tidak akan masuk ya. Kalau sudah ada mappingnya yang tidak wajib SNI tidak akan keluar. Jadi itu yang akan disaring di sini. Jadi hanya yang wajib SNI yang akan keluar. Jadi pertama pernyataan nanti akan dibina oleh KL terkait, selanjutnya secara otomatis akan mendapatkan SNI dan jaminan halal. Demikian prosesnya, Mas Reja, Mbak Seli. Baik, terima kasih Bu, Ibu Maya atas penjelasannya. Ini sebenarnya kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, masih ada kesempatan. Masih kami berikan kesempatan, kami persilakan. Sepertinya masih belum ada sih, Bu. Ya, nanti bisa mungkin kalau misalnya itu kan bisa secara ya, by email, karena memang ini kan hal baru ya. Enggak di sini saja, Mbak Seli, bisa di live session ya, silakan. Iya, benar, Bu. Ya, karena baru kalau ada masukan mohon disampaikan ya, karena ini memang tugas BKPM, karena setelah OSS, UCK, setelah PP keluar, turunan UCK keluar, semua akan melihatnya BKPM. Keberhasilannya sangat ya menentukan BKPM. Mungkin bisa sama-sama ya memberikan masukan untuk kesuksesan implementasi OSS RBA. Begitu Mbak Seli ya. Iya, baik Ibu, terima kasih.
ya kami sampaikan pula juga banyak yang sebenarnya meminta bahan materi Bu terkait OSS RBA ini, tapi dapat kami sampaikan memang ini masih terus ada perubahan ya Bu dan perbaikan ya Bu. Jadi mungkin bisa disimak dari sini dulu terlebih dulu ya. Ya seperti itu sih bisa kami sampaikan. Iya, karena memang masih bergerak rapat, gitu ya. Iya. Ini masih semacam perkenalan lah ya Bu ya. Betul. Kepada semuanya. Baik, mungkin kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih Ibu kami sampaikan kepada Ibu Maya telah berkenan menyampaikan paparan terkait pengenalan OSS RBA tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semuanya, dan semoga akan menjadi wawasan dan informasi untuk kami semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Mas Reza semuanya ya. Terima kasih. Ya, baik. Kami mohon izin live ya karena ada rapat ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Mungkin lanjut saja di materi yang selanjutnya, yaitu mengenai peran kelembagaan dalam sistem OSS RBA. Materi ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Putri Sembiring dan akan didampingi oleh Bapak Ade Priaman. Ibu Putri, apakah sudah hadir bersama kita? Ya, sudah hadir ya, Ibu. Sudah siap, Ibu Putri, untuk menyampaikan? Masih di mute kayaknya ya? Sebentar. Ya, halo, selamat siang Ibu Celi. Ya, selamat siang Ibu Putri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget Ibu Celi. Mudah-mudahan Ibu juga baik ya. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin sebelumnya saya akan mengingatkan kembali apabila ada pertanyaan terkait materi ini nanti, peran kelembagaan dalam sistem OSS RBA, dapat disampaikan melalui chat Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin untuk langsung saja kepada Ibu Putri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Celi. Ini suara saya kedengaran dengan jelas ya? Kedengaran jelas. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan coba share screen untuk paparan peran kelembagaan subsistem perizinan berusaha. Baik, Ibu Celi mohon konfirmasi apakah screen saya sudah bisa dilihat? Sudah jelas terlihat. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelumnya ada baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Putri Sarah Sembiring. Saya adalah Widya Iswara di BKPM. Selamat datang Bapak Ibu semua di ruang virtual dalam rangka sosialisasi OSS sistem RBA. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang terakhir, salah satu yang terakhir untuk hari ini adalah mengenai peran kelembagaan atau kewenangan kelembagaan untuk subsistem perizinan berusaha berbasis resiko.
Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan ya paparan dari mengenai materi tentang turunan Undang-Undang Cipta Kerja dari Bapak Ibu pemateri sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, intinya outline dari materi peran kelembagaan untuk subsistem perizinan berbasis risiko adalah sebagai berikut. Intinya yang kita bahas hari ini adalah apa saja peran kelembagaan untuk pusat dan daerah dalam subsistem perizinan berusaha berbasis risiko ini. Kemudian kita juga akan membahas nantinya bagaimana peran kelembagaan dalam perizinan berusaha beresiko rendah, beresiko menengah rendah, beresiko menengah tinggi, maupun resiko yang tinggi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Pada intinya OSS RBA ini dilahirkan dari amanat UU Cika atau Undang-Undang Cipta Kerja yang nantinya proses perizinan berusaha akan dipermudah, semakin dipermudah dan mengurangi beban kerja pejabat pusat dan daerah dengan adanya sebagian verifikasi oleh sistem yang juga pada akhirnya akan meningkatkan ketelitian dan akurasi karena prosesnya dilakukan dengan kodifikasi tunggal. Bapak Ibu sekalian, dalam OSS RBA ini kode KBLI itu sudah diklasifikasikan berdasarkan tingkat resiko usahanya. Apakah dia masuk ke dalam rendah, menengah rendah, tinggi, atau menengah tinggi. Jadi tingkat resikonya melekat pada kode KBLI, suatu bidang usaha. Ini yang dimaksud dengan kodifikasi tunggal. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya jadi apa saja kewenangan pusat dalam OSS RBA ini, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, untuk kewenangan kementerian dan lembaga itu terdapat pada PMDN untuk sektor industri strategis, teknologi tinggi, minol atau minuman beralkohol, pertahanan dan keamanan berdampak penting pada lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah PMDN pertambangan minerba, kemudian PMDN persetujuan kesesuaian ruang laut, kemudian PMDN MLN dan perdagangan minol, dan selanjutnya PMDN lintas provinsi, kemudian juga adalah semua PMA yang menjadi kewenangan pusat. Adapun tugasnya adalah memverifikasi dan juga memberikan notifikasi melalui OSS. Selanjutnya adalah pengawasan. Nah, bagaimana kewenangan BKPM di sini? Yang pertama adalah membangun, mengelola, dan mengoperasikan sistem OSS yang seperti Bapak Ibu telah ketahui informasinya bahwasanya kita sedang dalam tahap pembangunan sistem OSS RBA yang diharapkan akan go live sekitar awal Juni. Kemudian selanjutnya kewenangan BKPM adalah menjadi koordinator perizinan berusaha di tingkat pusat. Selanjutnya semua PMA dan PMDN yang menjadi kewenangan pusat. Kemudian selanjutnya adalah validasi NIK melalui integrasi dan interkoneksi dengan sistem Dukcapil. Selanjutnya validasi akta dengan sistem AHU, ini juga terintegrasi dan interkoneksi nantinya. Kemudian validasi NPWP dengan sistem DJP, sama integrasi dan interkoneksi juga. Kemudian peta digital dengan sistem ATR BPN melalui Distaru. Kemudian validasi persyaratan lingkungan, validasi minimal investasi, validasi KBLI, PSN, Program Strategis Nasional, dan juga layanan 2 jam.
Tugasnya adalah menerbitkan perizinan berusaha melalui OSS, itu mencakup semua NIB dan juga sertifikat standar dan izin yang menjadi kewenangan pusat. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tertuang dalam pasal 8 Raperban Pelayanan BKPM. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan kewenangan daerah dalam OSS RBA? Bapak Ibu, untuk kewenangan provinsi, itu adalah ini yang kedua, provinsi, itu adalah PMDN industri besar, kemudian semua PMDN non-industri yang lokasinya lintas kabupaten atau kota yang bukan kewenangan pusat dan juga kabupaten atau kota. Selanjutnya, kewenangan kabupaten kota, itu adalah PMDN industri menengah, PMDN industri mikro dan kecil, kemudian semua PMDN non-industri yang lokasinya dalam satu kabupaten atau kota dan yang bukan merupakan pusat kewenangan pusat atau provinsi. Kemudian untuk kewenangan KEK, ini adalah semua PMDN dan PMA yang berlokasi di KEK. Dan yang terakhir, kewenangan KPBPB ini adalah semua PMDN dan PMA yang berlokasi di KPBPB. Tugasnya sama Bapak Ibu, yaitu melakukan verifikasi melalui OSS, kemudian melakukan notifikasi persetujuan atau penolakan atas sertifikat standar dan izin melalui OSS, ini sesuai kewenangan masing-masing, kemudian tetap melakukan pengawasan. Jadi intinya kewenangannya sedikit berbeda sesuai kewenangan masing-masing, apakah di kabupaten kota, provinsi, KEK maupun KPBPB, namun tugasnya adalah sama, yaitu verifikasi, notifikasi, dan juga pengawasan. Baik, untuk peran kelembagaan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, jika RDTRD tersedia, jadi lembaga OSS melalui sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Kemudian sistem ATR BPN yang terintegrasi dan interkoneksi dengan OSS akan melakukan pemeriksaan berdasarkan ketersediaan RDTRD-nya. Jika sudah sesuai, maka sistem OSS otomatis akan menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kegiatan usahanya. Namun, jika RDTRD tidak tersedia, maka oleh kementerian atau lembaga di bidang tata ruang, dalam hal ini ATR BPN, akan memvalidasi lokasi kegiatan dengan cara, yaitu yang pertama, sistem OSS akan mengirimkan notifikasi ke kantor pertanahan sesuai dengan lokasi usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dengan menggunakan azas jenjang dan komplementer. Kemudian, pelaku usaha akan menindaklanjuti kantor pertanahan sesuai lokasi usahanya. Jika disetujui, OSS akan menerbitkan persetujuan. Namun, jika ditolak permohonannya karena ketidaksesuaian tata ruang, maka pelaku usaha wajib mencari alternatif lokasi yang berbeda. Bapak Ibu, sesuai pasal 180 PP nomor 5 tahun 2021 yang telah terbit, jangka waktu penerbitan atau penolakan PKKPR ini paling lama 20 hari sejak permohonan NIB diajukan. Kemudian, Bapak Ibu, KL di bidang tata ruang atau ATR BPN akan memvalidasi lokasi kegiatan jika RDTRD-nya belum tersedia dengan mempertimbangkan ini Bapak Ibu, RTR wilayah nasional, kemudian RTR wilayah kepulauan, kemudian RTR kawasan strategis nasional, kemudian RTR wilayah provinsi, dan atau RTR wilayah kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya Bapak Ibu,
untuk peran kelembagaan dalam persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang langsung otomatis disetujui di sistem OSS RBA nantinya sesuai dengan pasal nomor 181 di PP nomor 5 tahun 2007 adalah ini Bapak Ibu. Yang pertama, jika lokasi usahanya terdapat dalam KEK atau kawasan industri. Kemudian selanjutnya, jika lokasi usahanya itu adalah untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha. Selanjutnya, lokasi usaha merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi. Selanjutnya, lokasi usahanya terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, lokasi usaha yang berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan. Selanjutnya, usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha sesuai format pada sistem OSS. Dan yang terakhir, usaha menengah dan besar jika melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak lebih dari 5 hektar. Jadi Bapak Ibu, jika lokasi usahanya terdapat di salah satu dari apa yang kita paparkan hari ini persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruangnya maka akan otomatis diterbitkan dari sistem OSS. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bahas mengenai peran kelembagaan dalam persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut. Nah, jika lokasi usaha mengacu pada pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, maka verifikasi dan notifikasi oleh sistem kementerian lembaga di bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi OSS, itu jangka waktu penerbitan dan penolakannya paling lama 20 hari sejak permohonan NIB diajukan. Ini jika di laut. Selanjutnya, jika berada di darat, wilayah pesisir dan laut, maka persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Jadi, pada intinya, jika kegiatan usahanya berada di darat atau wilayah pesisir laut, maka persetujuannya diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang masing-masing. Namun, tetap dilakukan melalui sistem OSS. Baik, selanjutnya untuk persetujuan kesesuaian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Nah, jika pelaku usaha menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan, ini hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Tetap pengajuannya dilakukan dalam OSS dengan cara permohonan dan kelengkapan persyaratan diversifikasi dan notifikasi dilakukan oleh KL yang berwenang dalam kehutanan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh KL di bidang kehutanan dan dinotifikasikan ke sistem OSS. Bapak Ibu, ini merupakan hal yang tertuang dalam pasal 185 PP nomor 5 tahun 2021. Baik, bagaimana peran kelembagaan dalam persetujuan lingkungan? Nah, untuk persetujuan lingkungan akan diverifikasi oleh kementerian atau lembaga di lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangannya. Bapak Ibu, jika lokasi usaha berada di kawasan industri dan atau kawasan ekonomi khusus, maka kewajiban dokumen lingkungan yang harus dibuat oleh pelaku usaha adalah berupa RKL, RPL rinci. Nah,
RKL, RPL Rinci ini dokumennya diajukan oleh pelaku usaha untuk disahkan pengelola kawasan industri dan atau administrator KEK tetap melalui sistem OSS. Nah, untuk peran kelembagaan dalam persetujuan bangunan gedung dan SLF, lembaga OSS secara otomatis akan memberikan melalui sistem OSS, memberikan notifikasi permohonan kepada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG. Dan notifikasi kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi ke SIMBG. Jadi intinya SIMBG dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi ini tetap dibutuhkan oleh pelaku usaha jika mereka membutuhkan pembangunan gedung yang baru. Baik, selanjutnya peran kelembagaan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Bapak Ibu, pelaku usaha yang memiliki tenaga kerja asing wajib menyampaikan data penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan KL di bidang ketenagakerjaan. Nah, KL di bidang ketenagakerjaan ini nantinya akan meneruskan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing ke lembaga OSS dan kementerian lembaga di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi intinya data itu seperti yang dipaparkan oleh Pak Dendi, ada smart engine, smart system, jadi OSS akan interkoneksi dengan sistem-sistem yang ada di KL untuk verifikasi data sesuai kewenangan KL masing-masing. Baik, bagaimana peran kelembagaan dalam perizinan berusaha yang beresiko rendah? Bapak Ibu sekalian, dalam perizinan berusaha resiko rendah, lembaga OSS melalui sistem OSS otomatis akan menerbitkan NIB. NIB ini adalah legalitas dan juga SPPL dari pelaku usaha tersebut. Bagi UMK, NIB ini juga berlaku sebagai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Untuk pembinaannya, yang bertanggung jawab adalah BSN, kemudian termasuk juga untuk fasilitasi dan notifikasi atas pemenuhan persyaratan pelaku usaha yang membutuhkan SNI melalui sistem OSS. Kemudian selanjutnya, bagi UMK, NIB juga berlaku sebagai pernyataan jaminan halal. Nah, dalam hal pembinaan, fasilitasi, dan notifikasi atas pemenuhan persyaratan pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat jaminan halal melalui sistem OSS itu merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. Selanjutnya, ini masih dalam tahap konfirmasi, namun perlu disampaikan juga bahwa bagi UMK pangan, industri rumah tangga, NIB ini juga berlaku sebagai sertifikat obat tradisional dan pangan rumah tangga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, notifikasi atas pemenuhan persyaratan pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat obat tradisional dan pangan rumah melalui sistem OSS, itu adalah Kementerian Kesehatan. Baik, untuk resiko menengah rendah, ini lembaga OSS dan kementerian lembaga melalui OSS ini pelaku usaha wajib mengisi form UKL-UPL jika memang kegiatan usahanya mewajibkan hal tersebut. Ini dilakukan di sistem OSS, namun jika tidak wajib, pelaku usaha perlu mengisi form SPPL. Dan yang kedua, untuk KL di bidang tata ruang dan KL bidang perairan atau KL di bidang kehutanan akan berperan melakukan verifikasi dan notifikasi
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan pengajuan lokasi oleh pelaku usaha melalui sistem kementerian yang terintegrasi dengan OSS. Ini Bapak Ibu khusus untuk kegiatan usaha yang lokasinya selain yang terdapat pada pasal 181 di PP nomor 5 tahun 2021. Ini tadi lokasinya di mana aja, sebelumnya sudah kita paparkan ya, yang di KEK dan lain sebagainya. Jadi sudah ada sebelumnya. Atau Bapak Ibu jika ingin membaca sendiri, boleh langsung ke PP nomor 5 tahun 2021 di pasal 181. Kemudian Bapak Ibu, lembaga OSS melalui sistem OSS akan menerbitkan NIB dan sertifikat standar. Nah, apa peran lembaga OSS, KL sesuai sektor, provinsi, kabupaten atau kota, dan KPPBB? Di sini KL sesuai sektor usaha, provinsi, kabupaten atau kota, administrator KEK dan KPBPB berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan sertifikat standar yang bersifat teknis. Kemudian pelaksanaan pengawasannya dilaksanakan terkoordinasi melalui sistem OSS. Baik, selanjutnya bagaimana dengan resiko menengah tinggi? Bapak Ibu, bagi perizinan berusaha resiko menengah tinggi, lembaga OSS, KL, provinsi, kabupaten atau kota, KEK dan KPPB melalui sistem OSS ini berperan melakukan verifikasi dan notifikasi pemenuhan UKL-UPL. Kemudian KL di bidang tata ruang atau KL di bidang perairan atau KL di bidang kehutanan ini berperan melakukan verifikasi dan notifikasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan pengajuan lokasi oleh pelaku usaha melalui sistem kementerian yang terintegrasi dengan OSS. Kembali lagi Bapak Ibu, ini untuk kegiatan usaha selain yang tercantum dalam pasal 181 di PP nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya, lembaga OSS melalui sistem OSS akan menerbitkan NIB dan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Dan yang terakhir, Kementerian Lembaga, Provinsi, Kabupaten Kota, Administrator KEK, dan KPBB sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi dan notifikasi sertifikat standar melalui sistem OSS. Baik, dan yang terakhir Bapak Ibu adalah peran kelembagaan dalam perizinan berusaha dengan resiko tinggi. Nah, Bapak Ibu, jika tadi yang menengah tinggi itu pelaku usaha memenuhi UKL-UPL, maka untuk yang beresiko tinggi ini wajib melakukan AMDAL dan SKKL. Nah, tahapannya Bapak Ibu di sistem OSS, KL di bidang tata ruang, atau KL di bidang perairan, atau KL di bidang kehutanan, berperan melakukan verifikasi dan notifikasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan pengajuan lokasi oleh pelaku usaha melalui sistem kementerian yang terintegrasi dengan OSS. Kembali lagi, catatannya masih sama, yaitu ini untuk kegiatan usaha selain yang tercantum di pasal 181 PP nomor 5 tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu, lembaga OSS melalui sistem OSS akan menerbitkan NIB, kemudian KL di bidang lingkungan berperan melakukan pengesahan AMDAL SKKL sebagai persyaratan izin. Nah, selanjutnya KL, Provinsi, Kabupaten Kota, Administrator KEK, dan KPBPB sesuai kewenangannya berperan melakukan verifikasi dan notifikasi pemenuhan persyaratan izin yang diajukan oleh pelaku usaha. Dan pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan izin sebelum melakukan kegiatan operasional komersial. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya akan saya kembalikan kepada Ibu Celi selaku moderator. Demikian Ibu Celi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Putri atas apa yang telah disampaikan. Mungkin langsung lanjut saja ke peran kelembagaan yang dari segi pengawasan ya.
Mungkin kepada Bapak Ade, langsung saja ya Pak, ini sudah ada 2 pertanyaan di chat. Mungkin akan saya bacakan, yaitu dari Ibu Ratna Mariska. Izin bertanya Pak Ade, tanggapan dari pelaku usaha ini dikirimkan lewat OSS, ada menunya tersendiri, atau via email, atau media lain? Mohon pencerahan. Ya, kalau langsung saja saya jawab, kalau tadi yang saya paparkan itu nanti mereka dikasih hak akses ya. Jadi pelaku usaha melakukan tanggapan langsung ke ke sistem OSS. Untuk yang pelaku usaha ya, tentunya. Karena pelaku usaha tentunya kan dia dikasih hak akses. Jadi pelaku usaha itu bisa lihat profil, termasuk dengan tingkat kepatuhannya, termasuk mungkin nanti ada informasi dia pengenaan sanksi, itu dia bisa nanti juga bisa menanggapinya melalui subsistem pengawasan. Untuk tanggapan itu nanti kan bisa dilakukan di subsistem pengawasan. Jadi langsung ke sistem OSS. Sementara konsep kebijakannya yang dibangun seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya ya Pak. Apakah BKPM juga bisa bertindak sebagai lembaga pengusul pencabutan? Sebenarnya misalnya lembaga OSS ya, BKPM lembaga OSS atau BKPM di unit pengendalian misalnya, berdasarkan hasil pengawasan kan juga sama, dia bisa menginput hasil inspeksi lapangannya. Ketika nanti dia ada ditemukan ketidaksesuaian atau mungkin ada pelanggaran, tentunya nanti juga bisa masuk ke dalam menu untuk mengusulkan atau semacam rekomendasi pengenaan sanksi. Yang tadi kan juga ada rekomendasi pengenaan sanksi kan bisa berdasarkan hasil kunjungan lapangan, yang inspeksi rutin, gitu. Atau mungkin juga berdasarkan inspeksi lapangan berdasarkan pengawasan insidental, gitu. Jadi kan juga sudah kelihatan juga menu-menunya yang bisa mengusulkan. Tapi berdasarkan hasil inspeksi lapangannya ya, dan tentunya ada berita acaranya sebagai dasar pengenaan usulan sanksinya itu. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Bapak Amianur Reza. Izin bertanya kembali, dalam hal pemanfaatan ruang seperti bidang usaha hotel atau resort, ada beberapa hotel atau resort yang sebagian lahannya tidak di daratan, misalkan hotel atau resort yang akan dibangun sebagian bangunannya akan berada di atas wilayah pesisir pantai. Apakah dalam pengajuan NIB versi OSS RBA nanti ada pemisahan kewenangan dalam penerbitan izinnya? Terima kasih dan mohon perkenan untuk dijawab. Silakan Pak. Ya, ini sebenarnya sebelum dapat NIB itu kan ada terkait dengan lokasi. Ini Bu Putri ya, materinya ya, di perizinan ya. Jadi kan nanti akan dicek kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, pemanfaatan ruang ini kan bisa di daratan, bisa juga di lautan. Ya, itu memang ada 2. Ketika resort seperti di Bali gitu ya, itu memang ada 2. Jadi tidak cukup hanya di daratannya saja yang dapat izin pemanfaatan ruangnya, tapi ketika dia juga melakukan kegiatan bahari gitu ya, mungkin untuk berselancar gitu ya, atau mungkin menyelam gitu ya, itu juga ada izinnya yang di pemanfaatan untuk lokasi perairannya. Jadi memang ada semacam proses filter dulu. Ya memang kalau di RDTR saja itu jumlahnya juga masih sangat terbatas ya, apalagi yang di perairan ya. Saya kira memang pada akhirnya ini ketika belum terdapat database-nya di OSS yang bisa terintegrasi gitu ya. Yang RDTR itu kan juga sama terintegrasi dengan PUPR, Gistaru gitu ya kalau nggak salah. Kemudian nanti di perairan juga harusnya dia diamanatkan berdasarkan undang-undang dan PP-nya, kalau nggak salah dia juga membuat peta elektroniknya juga. Tapi ketika dia belum ada gitu ya, ada ADR-nya dan juga belum ada untuk yang di perairan, ya memang masih membutuhkan proses persetujuan terlebih dahulu sebagai dasar nanti baru bisa terbit NIB-nya. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Ini selanjutnya lagi masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Mardiansyah.
izin bertanya Pak Ade terkait sanksi ketika dikenakan pencabutan izin usahanya untuk KBLI-nya. Apakah KBLI tersebut otomatis tidak bisa diaktifkan kembali? Bagaimana proses untuk mengaktifkan kembali izin tersebut? Apakah perlu mengajukan permohonan? Ya, jadi kalau kita lihat tadi di proses bisnis untuk yang pencabutan ya, jadi itu kan tidak dimungkinkan lagi adanya permohonan gitu ya. Dan ada lagi permohonan untuk pembatalan pencabutan gitu ya. Karena kalau sudah tercabut, ya sudah tercabut posisi izinnya. Sehingga ketika dia masih berminat, dia harus mengajukan permohonan baru. Bahasanya seperti itu. Kalau sudah tercabut. Apalagi kalau sudah dibubarkan gitu putusan pengadilan. Nggak bisa lagi itu. Jadi kalau masih berminat, dia bisa mengajukan permohonan baru KBLI atas KBLI yang sudah dicabut tersebut gitu ya. Jadi KBLI ini kan nanti akan menyangkut ke izinnya gitu ya, bisa berubah ke sertifikat standarnya atau ke izinnya tergantung resikonya gitu kan. Tergantung nanti yang dicabut apa. Itu kalau yang dicabut adalah badan usahanya, pembubaran ya mungkin tidak bisa lagi. Kalau misalnya dia cabut KBLI-nya, selama dia masih punya KBLI lain untuk kegiatan usaha di bidang usaha kegiatan lain, ya tentunya nanti hanya nanti pembaruan KIB ya sesuai kebijakan. Nah untuk yang sudah tercabut, apabila masih berminat, ya dia mengajukan baru bahasanya seperti itu. Baik. Ini masih bertanya lagi. Apakah dari Bapak Mardiansyah kembali, apakah di sistem sudah terkunci KBLI tersebut? Ya, jadi kalau sistem OSS ini sudah mengidentifikasi ya, semacam itu diinstal gitu ya, dimasukkan daftar KBLI ini yang masuk resiko rendah, resiko tinggi gitu ya. Kemudian nanti tentunya ketika sudah tercabut ya sudah dia sudah tercabut. Ketika misalnya dia ingin mengajukan KBLI yang sama, kan ini berarti pengajuan baru. Ya boleh-boleh saja. Jadi KBLI-nya masih bisa dipilih gitu ya. Apalagi KBLI tersebut masih tertuang di dalam katakanlah akte pendirian perusahaannya gitu ya. Karena dia melakukan pelanggaran, kemudian tercabutlah seperti itu lebih misalnya kemungkinan di lapangan. Nah, kemudian yang masih ingin berminat melakukan kegiatan usaha dan berjanji gitu ya tidak akan mengulangi lagi, silakan saja diajukan lagi selama akte pendiriannya masih ada ya, NIB-nya juga masih ada, bisa diajukan. Tapi kalau misalnya pencabutannya ini hanya satu-satunya gitu dan kemudian tidak berminat, kan jatuhnya jadi pembubaran. Tapi kalau misalnya dia hanya satu-satunya dan kemudian dia masih berminat, ya diajukan lagi yang baru. Itu sebelum dicabut LI-nya ya atas putusan yang tadi. Baik, berarti masih... Ini Pak Mardiansyah yang dulu pernah di pengendalian kalau nggak salah ya. Sepertinya iya ya Pak, yang sekarang ada di kerjasama kalau nggak salah ya. Iya, atau mungkin ingin balik ya ke pengendalian. Ya, mungkin untuk mendapatkan banyak informasi baru lagi Pak. Ya. Oh, masih ada tambahan lagi Pak. Mungkin kita masih ada waktu sih, jadi mungkin bisa ada tambahan izin bertanya Pak Ade, KBLI yang dicabut apakah untuk satu lokasi atau otomatis semua lokasi? Iya, ini kan tergantung yang dicabut izinnya. Apakah izinnya itu melingkupi lebih dari satu lokasi? Ya, kalau di pariwisata kan kita lihat lagi nanti tergantung sektornya mengaturannya seperti apa. Kalau pariwisata itu beda lokasi, satu izin itu, ya. Kalau dulu kan namanya TDUP. Kalau katakanlah ini resikonya tinggi gitu ya, kebetulan dia ada di pesisir pantai juga gitu kan, di tempatnya juga mungkin di kawasan ini hutan ya yang menjadi biasanya untuk wisata alam gitu ya kan dimungkinkan tuh di kawasan. Pak ini kan pasti risiko tinggi nih gitu kan. Ya tentunya nanti masing-masing lokasi itu ada izinnya gitu.
Jadi kalau KBLI-nya itu sektor pariwisata, itu dia hanya satu lokasi, hanya satu izinnya. Ketika izinnya tercabut, ya tercabutlah untuk KBLI untuk lokasi tersebut. Tapi kalau izinnya ini memiliki lebih dari satu lokasi, gitu ya, dan memiliki KBLI lebih dari satu, kemungkinan bisa berbeda-beda. Gitu. Misalnya contoh kalau di perindustrian itu ada kegiatan usaha yang satu kesatuan unit terpadu, kayak di apa yang saya tahu lah, mungkin di sektor apa ini weaving ya, untuk membuat kain ya, tekstil maksud saya. Itu kan ada spinning, ada juga ada weaving gitu ya. Ini kan ada dua KBLI gitu. Satu izin usaha. Kalau dulu kan di Indonesia satu izin usaha, dua KBLI berbeda, karena satu kesatuan unit produksi kan dimungkinkan. Oh ya, baik. Jadi tergantung ini kondisinya ya. Kondisinya. Situasi dan sektornya juga berarti ya. Kalau yang dicabutnya itu izinnya, ya tercabut lah otomatis yang lain. Walaupun di dalam izinnya itu lebih dari satu KBLI. Karena yang cabutnya kan izinnya, bukan KBLI-nya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawaban yang diberikan. Iya, Pak Mardiansyah, salam sehat juga, salam hormat. Ya, baik. Ini sudah tinggal 8 menit lagi. Pak Faisal, ada pertanyaan, Pak Faisal? Baik. Iya, terima kasih Pak Ade Priaman dan Ibu Putri atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, seiring berakhirnya pemaparan dan diskusi tanya jawab dari Ibu Putri dan Bapak Ade tadi, maka berakhir pula acara sosialisasi OSS RBA pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai perizinan berusaha, khususnya terkait kebijakan, proses bisnis, dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran segenap pejabat struktural dan fungsional BKPM, serta Bapak Ibu peserta sekalian. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu para narasumber pada hari ini yang telah berkenan memberikan pengetahuannya pada kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, mengingat aturan kebijakan OSS RBA pada saat kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan masih bersifat sangat dinamis, sehingga kami tidak dapat membagikan bahan paparan. Maka untuk pendalaman materi lebih lanjut, Bapak Ibu peserta sekalian dapat mempelajari bahan sosialisasi yang disampaikan oleh para pembicara pada hari ini melalui kanal YouTube Pusdikat BKPM. Kami sampaikan mohon maaf pula apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang berkenan selama acara ini berlangsung. Akhir kata kami ucapkan salam sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, Ibu Putri. Sampai bertemu lagi acara sosialisasi esok hari sampai hari Jumat nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.